Gini loh Bot, jadi setiap daerah itu kan memiliki matla. Matla itu yaitu tempat terbitnya matahari atau tempat terlihatnya matahari. Nah, setiap tempat itu matlaknya itu berbeda-beda. Terbitnya matahari, tampaknya bulan, itu lain-lain, Bot. Contoh semacam waktu sholat lah. Waktu sholat itu kan beda-beda. Kenapa? Memang matahari kan terbitnya waktunya lain-lain, maka waktu sholat pun berbeda. Kita selisih 4 jam. Nah, begitu juga akhirnya waktu sholat Idul Fitri, waktu sholat Idul Adha itu jadi beda. Kenapa beda? Matlaknya berbeda. Tempat terbitnya matahari atau tempat tampaknya bulan, ru'yatul hilalnya itu memang beda. Di sini sudah masuk waktu, di sana belum masuk waktu. Di sini sudah tampak hilal, di sana belum tampak hilal. Dalam fikih dijelaskan bahwasannya setiap tempat itu waktu sholat bisa berbeda-beda mengikuti matlaknya masing-masing. Ketika matlaknya ini sekarang sudah kelihatan hilal, ya yang tempat ini sudah wajib waktunya untuk Idul Adha, yang sana ketika belum ya belum. Ternyata tampaknya besoknya, ketika besok itulah tempat yang bagian sana baru diwajibkan untuk Idul Adha. Kayak gitu, Bot. Skuiwa, kita simak penjelasan dari Syekh Akram Yaman mengenai permasalahan penentuan tanggal. Gonjang-ganjing bulan ini diawali dibahas penentuan hari Arafah. Ada yang mengatakan Arafah itu harus sama dengan orang yang wukuf di Arafah Mekah sana. Maka kita harus ikut Mekah. Ini keliru bos. Puasa Arafah itu ada sebelum-sebelumnya. Bukan karena adanya orang wukuf di Arafah. Penamaan puasa tanggal 9 dengan Arafah bukan karena wukuf di Arafah. Karena puasa ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengerjakan di tahun-tahun sebelum Nabi mengerjakan haji wada, yaitu pada tahun 10 Hijriyah. Poin yang kedua, perbedaan matlak juga mempengaruhi dalam mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i. Bukan dimutlakan kalau Mekah lihat hilal maka Indonesia juga harus mengikuti. Ya tidak bos, kalau Mekah lihat hilal dan di Indonesia tidak maka kita wajib ikmal. Sebagaimana hadis Quraib yang beliau melihat hilal di malam Jumat di Syam, akan tetapi di Madinah hilal tidak terlihat. Maka Sayyidina Ibnu Abbas tetap ikmal. Yang ketiga, para ulama sepakat kalau penentuan awal bulan dan hari-hari besar Islam itu disarankan untuk mengikuti pemerintah. Karena mereka mempunyai alat-alat yang canggih dan bukan abal-abal. Termasuk guru-guru kita dan termasuk Habib Umar bin Hafidh menyarankan biar kita hati-hati untuk ikut pemerintah saja. Kalau masalah toleransi bagaimana? Kita diundang khutbah dan imam Idul Fitri di hari Sabtu. Ustadz Abdurrahim sudah menjawab itu bukan toleransi kalau kita menghadirinya. Beda kalau bukan alasan toleransi tapi alasan tole amplop. Wallahu a'lam. Jadi gini loh, Bot. Hadis doif itu kesepakatan para ulama ya, itu memang penempatannya untuk fadhail a'mal, targhib supaya dia itu semangat amal. Adapun kalau dia dijadikan hujah, dalil, itu tidak boleh. Tapi kalau untuk supaya orang itu semangat amal itu boleh, boleh sekali. Memang dalam Manhal Latif, dalam kitab Ruwatul Hadis, dalam kitab hadis-hadis itu penempatan hadis dhaif itu untuk fadhail a'mal. Nah, ini satu sisi ini. Jadi ini kan tarawih kan bukan kewajiban ya, supaya orang semangat puasa. Nggak masalah, ini fadhail a'mal, nggak masalah. Itu ulama sepakat semuanya, itu salafinya. Terus yang pertama, terus yang kedua, Kiai pernah mengatakan bahwasannya hadis itu walaupun dhaif, kata Kiai, kamu harus tahu yang dhaif itu bukan Nabi, yang dhaif itu adalah perawinya. Artinya apa? Hadisnya masih hadis Nabi, cuman rawinya aja yang dhaif. Itu asli hadis Nabi itu. Perkataan itu masih perkataan Nabi.
Yang dhaif itu hanya rawinya. Ketika yang rawinya dhaif, maka jadilah hadis itu hadis dhaif. Kalau antum punya pemahaman bahwasanya yang dhaif itu hadisnya, nabinya, loh murtadnya dhaif kok. Nabi kok dikatakan dhaif? Itu kata kiai seperti itu. Maka pahami bahwasanya hadis dhaif itu tetap hadis. Karena yang dhaif bukan nabinya, bukan hadisnya, yang dhaif itu perawinya. Ini kata kiai seperti itu. Maka hadis dhaif ini kata kiai dibandingkan dengan perkataan para ulama yang sealimnya sezaman, seluruh zaman, itu lebih kuat hadis dhaif. Hadis dhaif dibandingkan dengan qaul mu'tamad yang paling kuat pun itu masih kuat hadis dhaif. Wallahu taala alam.